penebus yang mendiku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Oh, Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Oh, dialah penebus yang dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasanya memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kabar firman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Ya, dialah penebus yang banyak. Dialah penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Oh, filmnya banyak bukan? Amin. Menyembuhkan. Ya, filmmu banyak bukan? Menyembuhkan. Percaya kau berfirman, firman-Mu, oh, firman-Mu menyembuhkan, yes, amin. Firman-Mu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, firman-Mu yang sembuhkan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, yang kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Oh, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Haleluya, oh haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya. Ya,
memulihkan kami. Ya, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Kau memulihkan Tuhan pengiringan kami kepada-Mu. Ya, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan. Amin. Haleluya. Oh, amin. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Ya, kami percaya Tuhan. Bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Ya, bilur-Mu Tuhan yang memulihkan, amin, kehidupan kami Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, yang mukjizat-Mu Tuhan Kau nyatakan. Amin. Oh, haleluya. Oh, bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya. Amin. 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 Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, bilur-Mu yang sembuhkan, bilur-Mu yang sembuhkan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Bapa, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan setiap keberadaan kami Tuhan. Oh, kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu Tuhan pergumulan kami Tuhan. Kami percaya, kami datang kepada-Mu Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami percaya, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan kami, akan memulihkan kami, akan memulihkan kami Tuhan. Ya, bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Ya, Kau tahu Tuhan, bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan kami dari setiap penyakit kami Tuhan. Ya, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, nyanyikan lagi lagu sekali lagi. Kuasa-Mu memulihkan dengan penuh iman. Ya, dengan penuh iman Tuhan akan bekerja. Ya, dengan penuh iman, dengan penuh percaya, kuasa Tuhan akan memulihkan. Bilurnya akan menyembuhkan. Oh, haleluya. Amin. Ya, amin, amin, haleluya. Memulihkan. Amin. Haleluya. Percaya. Amin. Haleluya, Bapa. Kuasa-Mu yang memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya
Jemaat yang terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan dengan iman, dengan kerinduan. Tuhan, saya ingin mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Engkau Tuhan yang hidup. Kami datang kepada Tuhan yang hidup. Jika Dia hidup, maka Dia hadir tatkala kita memanggilnya penuh kerinduan untuk mengalami kehadirannya, perjumpaan dengannya. Haleluya. Naikkan pujian ini dari awal, dan mari setiap kita tak terkecuali hampiri Dia dengan iman, dengan penuh kerinduan. Haleluya. Dari baitnya yang pertama, glory. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang membuliku. Pengorbanannya yang sempurna membawa imani ini mujizat yang besar. Yes, amin. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang memulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Nyatakan dengan iman, deklarasikan dengan iman. Haleluya. Kuasa-Mu yang bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu yang sembuhkan. Habis zaman kadamu biasa, habis tanah kori biasa, habis tanah kori biasa. Haleluya. Bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan. Segala siasat jahat, segala pikiran yang bodoh dan sia-sia dihancurkan dalam nama Yesus. Segala pemberontakan dihancurkan dalam nama Yesus. Kekerasan hati dilembutkan
yang tertutup terbuka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan Engkau sedang melakukan rencana agung-Mu Tuhan bagi setiap kami tak terkecuali. Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau yang kami sembah, Engkau juru selamat, Tuhan dan Raja kami, Immanuel. Terima kasih Bapak. Saatnya sebelum kami menikmati apa yang Engkau perintahkan untuk kami berbuat, yaitu perjamuan kudus ini, Tuhan berfirmanlah lewat pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Setiap kami, tawan hati pikiran kami tertuju fokus kepada firman-Mu. Haleluya. Dan buatlah hati kami subur seperti tanah yang ditabur oleh benih itu, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap diubahkan, kami siap dibaharui, kami siap melakukannya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara jemaat yang setia. Haleluya, haleluya. Saya senang sekali pagi ini ada Oma yang sudah lama tidak hadir ya, beberapa minggu di belakang Daud. Ini ada Oma nih. Oma ini tidak bisa melihat matanya, tunanetra, tapi hatinya melihat Tuhan Yesus. Beri salam, beri salam. Tolong yang sebelah kiri kanan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Beberapa minggu saya tidak melihat dan saya hanya berdoa, Tuhan tolong Oma ini. Lalu berbahagialah kita yang masih bisa melihat. Dan lebih berbahagia Oma ini sekalipun lahirnya tidak melihat, tetapi hatinya dalam nama Yesus melihat Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dia hidup sendiri saudara. Ya, ada anaknya, tetapi ya seperti itulah. Ya, hari ini saya hadir. Saudara, ada banyak orang-orang tua di gereja Tuhan di tempat ini. Kita perlu menunjukkan perhatian pada mereka. Amin. Tua, muda, besar, kecil, sama harganya di hadapan Tuhan. Ya, kita perlu memperhatikan mereka juga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya senang juga ada remaja-remaja ini kemarin berenang ya di Britania. Ya. Jerry, ini ya, Yogi, ya, Jos, puji Tuhan. Dan juga Andrew. Lihat, mereka rambutnya rata-rata keriting, sudah. Dan kalau ditarik itu panjang sekali. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kehadirannya. Coba aja tarik dia panjang, karena keriting, keribil-keribil begitu ya. Puji Tuhan. Ya, lihat. Ada Iwan juga di sini itu keriting, saya bingung juga bisa keriting begitu ya. Ya, puji Tuhan. Baik. Semua kita senang, kita bisa saling memperhatikan. Lihat kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus sedang memberkati. Tuhan Yesus sedang memberkati. Semua istimewa, dan pastinya saya tidak bisa menyebut satu persatu. Tuhan yang mengenal saudara-saudara, Dia sedang melakukan agenda besarnya buat saudara. Haleluya. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan lanjutkan seperti yang saya katakan dari minggu-minggu yang lalu, bahwa ini adalah 40 hari ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu-minggu kebangkitan Tuhan Yesus ya, sampai nanti tanggal 14 ya, 14 Mei kita akan merayakan atau memperingati
hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan selama minggu-minggu ini, 40 hari ini, sejak kebangkitan Yesus di awal April lalu kita merayakannya. Dan itu dalam minggu-minggu ini ada minggu-minggu penampakan Yesus, membuktikan bahwa ia hidup. Dan dari awal sudah mengatakan dan berdoa, biarlah kita semuanya mengalami Yesus hadir, berjumpai kita. Amin. Gunakan agenda gereja ini bukan sekedar tradisi, ya, tapi sebagai momen ya, untuk kita terus bertumbuh, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita bersyukur di Indonesia kalendernya ada hal seperti itu ya. Di negara-negara lain mungkin ya tidak ada hal yang sangat detail seperti itu. Bahkan diberi tanggal merah artinya libur. Itu kesempatan, saudara, untuk kita fokus anugerah Tuhan besar bagi Indonesia ini agar orang-orang percaya ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Yes. Pada hari Paskah lalu ya, saya deklarasikan Paskah pasti membawa berkat ya. Dari ketakutan menjadi keberanian. Ya. Lalu minggu yang lalu ya, Paskah dari hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Dan hari ini Paskah dari keraguan menjadi keteguhan, dari hati yang ragu menjadi hati yang teguh. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang 20 ayat 24 sampai 29. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal 20. Saudara bisa melihat arsitek, saudara. Tuhan. Dan mari kalau mari kita lihat Yohanes 20 mulai 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semuanya hadir di dalam kisah ini yang dicatat oleh Yohanes secara khusus tentang Thomas, perjumpaan pribadi tentang Yesus kepada Thomas. Minggu lalu kita hadir bersama Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus. Dan saya mengatakan kepada saudara-saudara, Kleopas dan temannya, saudara jawablah, Kleopas dan
Saudara yang hadir minggu lalu, jangan lupa ini. Kleopas dan yes, tidak sebut namanya, hanya Kleopas. Dan saya mau mengajak jemaat dengan iman, temannya itu adalah saya dan saudara. Untuk kita bersama-sama ada hadir di sana, sama seperti Kleopas dan alaminya juga perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yang banyak kali kita tidak sadari, Yesus itu ada berjalan bersama dengan kita, di sisi kita, di saat-saat kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kleopas dan mereka menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Mereka berharap Yesus tidak mati di kayu salib. Mereka mau Yesus secara lahiriah membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka ditutupi mata mereka dengan kekecewaan. Ditutupi mata mereka hingga tidak menyadari melihat Yesus itu karena pengertian yang salah akan firman Tuhan yang selama ini mereka dengar. Termasuk Kleopas dan hari ini kita lihat Thomas. Thomas banyak kali ya dikenal sebagai si peragu. Seorang dari ke-12 murid itu. Kalau Kleopas bukan seorang dari ke-12 murid. Bukan tim inti Kleopas. Tapi tetap disebut murid Yesus. Hanya tidak ada tergabung dalam ya, tim inti 12 murid itu. Ya, tidak ada di situ. Tetapi disebut murid Yesus. Demikian juga minggu lalu saya mau dengan iman. Kleopas dan tidak termasuk dalam tim inti murid Yesus. Tapi tetap murid Yesus. Karena percaya Yesus. Dan mengalami perjumpaan pribadi yang tanpa disadari. Yang pada akhirnya hati yang pudar menjadi hati yang berkobar-kobar. Karena mereka diubahkan. Dan saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja untuk mendapatkan kekuatan. Nggak salah. Untuk mendapatkan penghiburan. Nggak salah. Untuk mendapatkan dukungan. Nggak salah. Tetapi banyak kali orang Kristen datang ke gereja tidak mau diubahkan. Sekali lagi, banyak kali orang Kristen datang ke gereja tidak siap untuk diubahkan. Hari ini kita mau seperti Kleopas dan kita mau diubahkan. Hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Dan sekarang kita mau lihat Didimus. Siapa itu Didimus? Banyak kali dikatakan artinya itu kembar, si kembar. Bisa jadi Didimus punya saudara kembar. Dan hari ini saya ingin mengatakan seperti Kleopas dan saya, Didimus saudara kembarnya adalah Didimus saudara kembarnya adalah dengan iman. Kita sama seperti Thomas. Kita sama seperti saudara kembar kita. Minggu lalu kita bukan tim inti. Minggu ini lewat Thomas Didimus itu kita menjadi tim inti. Amin. Amin. Kita jadi tim inti. Kembarannya sama. Apa yang dialami Thomas sama dengan kembarannya, yaitu
yang hidup penuh dengan kebimbangan, dengan keraguan, yang hidup berdasarkan rasio. Sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Banyak kali kita bergantung dalam hidup ini, bersadarkan masuk akal atau tidak dalam pikiran kita. Sama dengan kembaran kita, Thomas. Jujur saudara, saya belum pernah secara pribadi coba untuk, ya kalau dikatakan alegori ini nggak apa-apa lah, tapi menjadi berkat kok buat saya. Didimus kembar, si kembar itu siapa? Nggak disebut dalam Alkitab, dan saya segera menempatkan diri itu sama. Sebab saya sama seperti Thomas. Slide berikutnya. Iman itu, percaya itu sangat pribadi, personal. Ketika Thomas melihat Yesus yang sebelumnya ia ragu, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bukan Tuhannya, bukan Allahnya, tapi Tuhanku dan Allahku. Kita harus menjadikan Yesus itu pribadi, sahabat Tuhan Allah yang pribadi, yang khusus buat saya. Kita harus begitu. Thomas semuanya rasional. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia sekali bisa jadi. Iya, kalau saya sih, kalau menurut saya, dia sempat mencucukkan jarinya ke lambung. Dia melihat Yesus di depannya saja dan menunjukkan lubang tangan dan lambungnya. Dia pasti segera betul, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, dengan kita melihat karya Tuhan bagi kita, harusnya kita seperti Thomas, saudara kembar kita itu, segera mendeklarasikan, ya Tuhanku dan Allah. Karya Tuhan dalam hidup kita sudah terlalu banyak, tak terhitung, saudara. Seumur hidup kita melihat karya Yesus. Dan biarlah itu membawa kita kepada iman yang personal, yang pribadi, yang dengan sungguh mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, mau apapun yang terjadi di dunia ini, mau apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetap kita deklarasikan, ya Tuhan dan Allah. Saudara datang ke tempat ini, ke gereja ini, bersama mendengar firman Tuhan pagi ini. Saya berharap saudara diubahkan dengan lebih sungguh mendeklarasikan, ya Yesus Tuhanku dan Allah. Bukan sekedar agamawi, Kristen tradisi, dan seterusnya. Iman sejati bukan iman warisan atau ikut-ikutan, tetapi iman pribadi yang mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allah. Bersyukurlah kebanyakan di antara kita beriman karena warisan dari orang tua. Bersyukurlah jika kemudian saudara dengan warisan iman saudara pelihara dan bertumbuh, ya, menemui Yesus. Bersyukurlah di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak memiliki warisan iman kepada Yesus. Sangat sukar mereka untuk percaya Yesus karena nggak masuk akal mereka. Sangat sukar untuk mereka untuk percaya Yesus karena dari sejak kecil mereka dicekoki dengan
pengertian-pengertian yang salah tentang Yesus. Ajaran-ajaran agama yang sangat fanatik sekali. Bersyukurlah kalau saudara dengan cara Tuhan yang ajaib sudah bertemu dengan Yesus. Dan yang utama selanjutnya, jadikan itu terus bertumbuh secara pribadi. Tuhan bukan cuma Tuhan orang lain. Dia harus jadi Tuhanku dalam hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan ambil perjamuan kudus. Lakukan secara personal pribadi. Aku ingat Engkau, Yesus, karyamu bagiku. Amin. Haleluya. Slide berikutnya yang kedua. Kita saudara kembar dari Thomas. Didimus itu. Kita adalah kembarannya. Kita si peraku itu. Tetapi Tuhan mau jumpai kita. Yesus menjumpai keraguan. Yesus tidak menghindari Thomas. Dia justru datang dan berkata, taruhlah jarimu di sini. Saudara ragu dengan masa depan saudara. Saudara ragu dengan pekerjaan saudara. Saudara ragu dengan keluarga saudara. Saudara ragu dengan apapun kenyataan hidup yang sedang saudara hadapi. Sama seperti Thomas. Tetapi kabar baiknya, Yesus mau datang kepada si peragu itu. Daripada orang yang sok-sokan, ya. Sok pede, yakin gola-gokin. Tapi sebenarnya, ia perlu dengan kemunafikan. Lebih baik kita apa adanya. Memang saya seperti ini. Tetapi Tuhan tidak membuang kita. Ia datang untuk menjumpai kita. Taruhlah jarimu sini. Yesus berkata itu kepada kita. Artinya, taruhlah imanmu, hidupmu di sini. Di mana? Di tangan yang berlubang-lubang. Di lambung yang pakas tombak itu. Taruhlah hidupmu di sini. Yang sedang berkata sedemikian kepada kembarannya Thomas. Thomas kembarannya adalah keraguan bukan akhir. Asal kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan kritis kita. Mengapa begini, mengapa begitu? Ya, Tuhan terima itu. Seperti Thomas, suruh aku melihat. Tetapi Thomas itu, saudara, dia didatangi oleh 10 murid yang lain. Karena satu kan sudah bunuh diri, Yudas. Berarti tinggal 10 ya. Dengan Thomas kan 11. 10 murid yang lain datang ke Thomas. Karena Thomas nggak berkumpul pada waktu Yesus datang menampakkan diri pertama kali. Sebenarnya teman-temannya, terutama Petrus itu, dia ingat pesan Yesus. Petrus, kalau engkau sudah kuat, tolonglah saudara-saudara. Pasti Petrus mengajak Yohanes dan yang lain, cari si Thomas, si peragu itu. Dan dia datang bercerita itu. Ayat yang ke-25, murid-murid yang lain datang kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, murid-murid yang lain ini,
Datang cari Thomas. Thomas yang sudah ragu, meninggalkan persekutuan, dicari oleh murid-muridnya. Didimus itu, kembar itu. Kembaran Thomas adalah banyak kali kita meninggalkan persekutuan. Tapi murid-murid yang lain datang ke Thomas. Ayo, pasti diundang oleh murid-murid yang lain. Kita datang lagi. Dan dialami oleh si Thomas itu. Thomas mau datang. 8 hari kemudian, Thomas datang kumpul sama teman-teman yang lain. Dan Yesus nampakkan diri kepada mereka. Saudara, Thomas mula ragu. Tapi dia kemudian bertindak. Karena dia dengar ajakan dari murid-muridnya. Gak salah lah kalau aku coba. Thomas bertindak. Bersama dengan teman-teman yang lain. Dia rindu. Seperti murid-murid yang lain. Bertemu Yesus. Saya ingin bertemu Yesus. Saudara, pengalaman pribadi orang lain bertemu dengan Yesus harusnya mendorong kita. Saya ingin juga ya Tuhan. Lagu lama mengatakan, disebut lagu yang iri hati. Tahu lagu iri hati sudah? Tapi lagu itu bagus sebenarnya dan manusiawi. Tahu lagu itu? Ingat? Lupa banyak kali di antara kita. Hai orang. Tahu lagi itu? Ayo coba nyanyi dari baiknya ya. Oke. Ayo coba. Yesus, dengar doaku. Dengar doaku. Lain orang kau beri berkat. Lain orang kau beri berkat. Ya, Thomas begitu. Oh yang lain sudah. Saya mau Tuhan, saya mau. Jangan tetap menunggu kita. Walaupun awalnya kita ragu, tapi kita tetap datang pada Yesus. Dan waktu kita dengar dan melihat, membuka mata, Yesus datang menghampiri kita. Ia akan meneguhkan kita. Haleluya. Dalam posisi apa pagi ini? Dan banyak kali tiap hari mungkin kita juga dikuasai dengan hal. Minggu lalu ada kereta ya yang ketabrak. Di sini ada banyak angker, anak kereta maksudnya. Gembita cerita, rupanya kereta itu kereta yang Gembita naikin juga ya. Dan dia sudah turun ya. Dan kereta itulah yang ketabrak. Dan ya itu yang kejadiannya. Selain dia bersyukur, ya, dia juga lihat ya, bahwa Tuhan atur semua jalan hidup. Saudara, seperti Tuhan jalan hidup saudara. Tuhan atur. Demikian pagi. Tuhan atur jalan hidup saudara. Bagaimana Tuhan rindu. Seperti ia rindu untuk bertemu dengan Thomas. Dan menyatakan diri. Ini aku. Ulurkanlah tangan. Yesus ingin menyatakan karyanya ya, dalam hidup saudara. Tergantung apakah kita mau datang padanya. Mau dikuasai keraguan saja
atau mau bertindak keluar dari keraguan itu. Thomas itu ragu itu. Nah, sebelum aku tunjuk, tapi dia mau keluar dari keraguan itu. Dia mau keluar dari kebimbangan itu. Dia ingin bersama dengan teman-teman yang lain. Dia ingin sama lain orang. Engkau telah beri berkat, beri saya juga, Tuhan. Itu dengan iman. Thomas keluar dari segala rasa yang negatif yang menguasainya. Selama kita tidak keluar dari rasa negatif yang menguasai kita, selama itu kita tidak melihat karya Tuhan nyata dalam hidup kita, kedahsyatannya, mujizatnya, persekutuan yang karib dengan Dia, pasti indah itu. Saat Thomas melihat Yesus, tunjukkanlah jarimu, sampai dia bertelut dan berkata, ya Tuhanku dan Allah. Itu karena Thomas mau keluar dari segala pikiran dan perasaan negatifnya. Haleluya. Menjumpai Yesus. Haleluya. 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 Yang ketiga, terakhir, iman tanpa melihat itu berkat. Iman tanpa melihat itu berkat. Oma tidak melihat ya. Jangan kecewa, Oma. Ada berkat istimewa yang Oma sediakan. Haleluya. Agustin bisa tolong. Haleluya. Jangan sedih, Oma ya. Haleluya. Iman tanpa melihat itu berkat. Saya tidak sangka, saya tidak duga bahwa Oma ini akan datang dan ini akan menjadi berkat istimewa buat dia. Dia nggak lihat tuh. Lebih sedih, saudara. Yang dia tadinya bisa melihat, sekarang nggak lihat, itu sedih. Kalau dari lahir nggak lihat, ya itu bisa begitu. Kan tadinya dia melihat, sekarang nggak melihat, itu sedih, saudara. Tapi hari ini ada berkat si Bapak Oma. Iman tanpa melihat itu berkat. Itu juga buat kita semuanya. Kita nggak pernah melihat Yesus bertemu muka dengan muka, tapi kita tak percaya itu berkat. Dan Yesus akan menampakkan diri kepada kita dengan cara yang berbeda. Karyanya, ketika dia berkata kepada Thomas, lihat tanganku dan tunjukkanlah. Kenapa? Yesus ingin menunjukkan, aku ingin menyatakan karyaku dalam hidupmu. Percaya. Karyaku akan nyata dan kau akan melihatnya. Sekarang nggak melihat, tapi waktu kita percaya, kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat. Tangan yang berlubang paku itu nyata dalam hidup kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata Yesus kepada Thomas dikatakan, kamu melihat karena kamu percaya. Itu berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Iman bukan lihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu lalu mengalami. Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman bukan lihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru nanti akan mengalami, melihat kedahsyatannya. Puji Tuhan. Sebelum akhiri, saya ingin sekilas tentang trik perjalanan hidup Thomas ini, dari ragu menjadi teguh, dan kata kuncinya ya Tuhanku dan Allahku yang sangat personal itu. Berikut seterusnya, dengan cepat saja, klik. Awal panggilannya
Ya, tahun 30 Masehi tentunya. Ya, tercatat. Dipanggil menjadi murid Yesus. Menjadi salah satu dari 12 murid. Mulai mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Bersama-sama itu. Ikut. Ya. Berikut seterusnya. Masa pelayanannya. Ya. Ia sangat loyal kepada Yesus. Ya. Ia sangat loyal. Sampai ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaan yang semakin dekat. Dia berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia mau bela juga Thomas. Banyak kali kita lihat hanya Petrus ya, yang berani. Tapi ini Thomas yang mengatakan. Ketika dia mendengar Yesus berkata, aku ingin ke Yerusalem. Sebab genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi. Bahwa Mesias akan ditangkap. Ya. Kemudian mati di Yerusalem. Si Thomas sekali, aku mau. Mari diajak teman-temannya, mari kita juga pergi bersama-sama dengan dia. Untuk mati bersama dengan dia. Oh, dia punya loyalitas dan keberanian seperti yang kita tidak duga. Dan Thomas ini adalah, saudara kembarnya adalah, kalau kita punya iman, sama seperti saudara kembar kita. Seharusnya kita loyal dan berani. Berikutnya, Thomas ini berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Dan jujur, ketika Yesus berkata bahwa aku akan pergi dan kamu tidak tahu jalan ke situ, Thomas jelas berkata, Tuhan, memang kamu tidak tahu. Dia jujur, dan dia mulai saat Yesus mati, dia mulai, benar, aku nggak tahu, nggak ngerti. Dan dia pergi, tinggalkan teman-temannya. Tidak hadir saat Yesus pertama nampakkan diri. Ia menuntut bukti, harus melihat dan menyetujui. Ini saat iman diuji. Kita pernah diuji. Menghadapi tantangan, Yesus di mana sih? Kok nggak tolong saya? Biarkan saya seperti ini. Iman sedang diuji. Berikut. Lalu titik baliknya ketika dia mau keluar dari penjara keraguan itu, Yesus menampakkan diri khusus kepada secara khusus. Atau gitu. Shalom, damai sejahtera bagimu. Mulut-mulutnya diam, ia datang kepada Thomas. Thomas, tunjukkanlah jarimu. Secara pribadi. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi yang indah dan mengakui ya Tuhanku dan Allah. Dari ragu menjadi teguh. Berikut. Ketika Yesus naik hari yang ke-40 itu, dia menerima amanat agung itu. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Setelah kenaikan, dia ikut panggilan misi. Tradisi mengatakan dia pergi ke timur, ke daerah Persia, Iran, Irak, sampai kemudian ke India. Ia menjadi pelayan lintas budaya. Itu Thomas. Berikut. Pelayanan dia di India. Tradisi gereja mengatakan dia memberitakan Injil sampai ke daerah Kerala. Dia membentuk komunitas Kristen mula-mula di sana. Dia dikenal sebagai pelopor Kristen Santo Thomas. Di Kerala India itu. Berikutnya, ini dia. Akhir hidupnya, dia mati martir karena imannya. Ditusuk dengan tombak. Lah, kejadiannya di sekitar Chennai, India. Dari peragu sampai setia, taat sampai mati. Saudara, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Amin. Yes. Berikutnya. Ya, ini kesimpulannya. Klik. Ragu, cari Tuhan, jumpai Tuhan, kemudian diubahkan, lalu terima amanat agung itu, setialah sampai akhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan dapat memakai keraguan kita untuk membentuk iman kita yang kuat dan berdampak bagi banyak orang. Dari ragu menjadi terang bagi banyak segala bangsa.
Iman yang diuji akan menjadi kesaksian yang menginspirasi. Minggu lalu kita dengar kesaksian dari Bu Esti yang dahsyat. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Sebab itu, slide selanjutnya sebagai penutup, ragu yang dibawa kepada Tuhan akan diubah menjadi iman yang teguh. Karena itu pada hari ini, kalau engkau masih tetap ragu, datang, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Dan bersama kita berdoa yang seperti ini. Klik berikutnya, terakhir. Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu. Apa adanya. Ubah keraguanku menjadi iman. Nyatakan engkau sebagai Tuhanku dan Allah. Sekali lagi saudara, banyak kali orang datang ke gereja hanya untuk dapat penghiburan, peneguhan, ya. Ada kekuatan, ya. Yang seperti itu saja. Itu nggak salah, tetapi ada yang lebih penting, yaitu kita siap diubahkan. Itu yang terpenting, diubahkan. Hari ini mari kita koreksi diri, apakah kita sudah berubah? Diubahkan sekali lagi. Kita berdoa. Glory, haleluya. Terima kasih. Kalaupun seperti yang hari ini kenyataan tidak sesuai harapan, kalaupun seperti yang kita masih bergumul dengan hal yang kita doakan dan belum melihat jawaban, kita sama dengan Thomas, kita kembarannya. Saya pun merasa seperti itu. Saya tidak lebih baik daripada Thomas. Tapi saya mau diubahkan. Saya mengalami perjumpaan pribadi yang terus-menerus. Agar Yesus menjadi Tuhanku dan Allah. Juru selamat. Singers akan bantu naikkan pujian ini. Haleluya. Meskipun harus berjalan dalam lembah kegelapan, harus berjalan dalam lembah kegelapan. Perlindunganmu, oh Tuhan, oh Tuhan. Tiada pernah sedetik, tiada pernah kau tinggalkan, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, dan sempurna. Hanya Kaulah yang. Mari kita berdiri sama-sama deklarasikan ini. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamatkanku yang sadar, besar setiap-Mu Saudara, sebelum kita ulangi lagu ini dengan lebih baik, mungkin bisa dinaikkan nadanya sedikit. Surah nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Nyanyikan dengan sungguh. Kita sama seperti Thomas. Kita kembarannya. Tuhan mau mengubahkan kita. Tuhan mau pakai kita menunaikan amanat agung Yesus. Tuhan mau kita setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sebab tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada
Mulai dari awal. Ulangi dari awal. Sebelum harus berjalan dalam lembah kegelapan, nyata, biarlah nyata Tuhan. Karya tangan-Mu yang berubah paku dalam hidup kami. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, oh Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiap-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiap-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah dengar kisah saudara kembar kami sudah dengar Tuhan. Dan kali ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu, haleluya, meneguhkan setiap kami yang lemah, mencelikan mata hati kami untuk melihat tangan-Mu yang berubah paku. Haleluya, penghiburan yang Kau berikan, haleluya, dan kekuatan yang Kau berikan, komitmen baru, loyalitas yang sungguh, keberanian yang sungguh, hati yang berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ini. Biar ini menjadi berkat bagi setiap kami, bukan sekedar tradisi di awal bulan, tetapi momen untuk Tuhan sekali lagi mengubahkan kami, membaharui kami. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Silakan.